Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasmina dari kelas C angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interferensi dan integrasi sebuah bahasa. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu interferensi bahasa. Jadi interferensi bahasa ialah kekeliruan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok. Dan hal itu seringkali disebabkan karena kebiasaan seseorang menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa asing lainnya. Dan itulah yang menyebabkan mereka sering mencampur baurkan atau memasukkan hal-hal yang ada di bahasa daerah ke bahasa-bahasa formal. Kali ini kita akan membahas 3 dari bentuk-bentuk interferensi itu sendiri. Yang pertama yakni interferensi fonologi. Interferensi fonologi adalah kekeliruan berbahasa yang disebabkan oleh sebuah bunyi. Ya, misalnya dari dialek-dialek yang dibawa ke dalam bahasa-bahasa Indonesia. Ojo ngerokok terus toh. Gak untuk ngerokok gak apa tunggu kesehatan. Tadi kita telah melihat kata ngerokok itu telah menjadi ada penambahan ng di dalamnya. Pempeknya di rumah. Empe. Ada penambahan huruf M di bagian depannya. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin. Dari kata setahun yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu adalah ada pengaruh dari bahasa Jawa. Setahun, yang seharusnya adalah setahun. Yang kedua yaitu interferensi morfologi. Interferensi morfologi ini adalah kekeliruan berbahasa, yakni penambahan imbuhan-imbuhan yang tidak tepat dalam sebuah kata. Awas lu semua, ada yang ngatain Putri lagi ya. Aku maju paling depan. Seperti kata ngatain, itu seharusnya adalah mengatakan, bukan ngatain. Parah banget. Lagian kan nggak ngapa-ngapain kita kan? Iya, karena Putri Halal. pulangnya malam gitu. Kemudian kita kan nggak lagi ngapa-ngapain. Itu katanya seharusnya kita kan atau kita tidak melakukan apa-apa. Saya bantuin Aunty kerja Naya. Ajarin dong nyanyi. Coba nyanyi ya, dikit. Ajarin menyanyi. Seharusnya ajarkan menyanyi atau mengajarkan menyanyi. Interferensi sintaksis membahas antara hubungan antar kata dalam sebuah tuturan. Misalnya struktur kalimat satu terserap dengan struktur bahasa yang lain, atau bisa juga dikatakan sebagai perubahan kata atau struktur kalimat. Kalau kalian nonton vlog Cantik loh. Wah, gue sih kan udah mau apa lo? Kenapa? Seperti yang dikatakan Kak Ricis tadi, kenapa? Yang seharusnya kata itu adalah kenapa, bukan kenape. Maaf ya, Kak Icis bikin berantakan. Seharusnya bukan maaf ya Kak Icis bikin berantakan, tapi minta maaf Kak, rumah Kak Icis jadi berantakan. Kok palanya pada nongol mulu? Mermaid itu kan nyelam nah. Kok pada nongol mulu? Mermaid kan nyelam. Ya, seharusnya diganti dengan kenapa kalian muncul? Mermaid itu kan menyelam. Nah, tadi kita telah membahas mengenai interferensi. Sekarang kita akan membahas mengenai integrasi. Jadi integrasi itu adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu. Dan hal itu dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Misalnya, penyerapan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Dan
bahasa daerah yang dimasukkan ke dalam bahasa daerah tersebut sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa tersebut. Marilah kita melihat beberapa contohnya, yaitu contoh dari bahasa daerah, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kita komen ke sana lagi gantian. Itu tuh dapat siklusnya udah. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata tidak apa-apa dipelesetkan menjadi nggak apa-apa atau nggak popo. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Motor gede yang bagus seharusnya motor besar yang bagus. Keempat, anak muda takut meninggalkan zona nyaman. Dan yang kelima, anak muda takut dengan apa kata orang. Kata zona adalah serapan dari bahasa Inggris yang sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahu alasannya apa, maka kita mulai bisa tuh nemuin sebetulnya solusi yang paling tepat buat kita apa. Solusi juga adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu solution, yang sering atau diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi solusi. Anda lihat, di mana-mana meme yang penting yakin itu pasti senantiasa dihadapkan pada tantangan. Bahkan keyakinan itulah baru diuji ketika ada yang namanya tantangan. Kalau Anda mengatakan Anda yakin, Anda sudah tahu, Anda sudah paham, tapi Anda nggak pernah diuji, itu berarti Anda belum teruji pemahaman Anda. Serapan dari bahasa Arab, yaitu yakin, yang artinya yaitu yakin, ya, seperti saya meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Ya, jadi maknanya sama lah dengan bahasa Indonesia. Kayaknya lebih enak kalau sudah kuliah. Kuliah tuh saya bisa ngatur diri saya sendiri. Kuliah juga adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kuliah, yang artinya keseluruhan. Namun karena kata ini sudah dianggap bagian dari bahasa Indonesia, oleh karenanya kata ini tidak dianggap berbeda ketika diucapkan dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.